Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya untuk sobat BSS semuanya. Balik lagi sama gue Darmawan dari Belanja Saham Sore. Di minggu ini ada hal yang menarik ya terkait dengan saham farmasi. Kalian tahulah pergerakan saham farmasi di minggu kemarin kayak gimana kan? Tidak semua saham farmasi naik signifikan dan tidak juga turun signifikan. Tapi coba deh kalian lihat dari gambar di sini nih. Kita lihat di situ KLBF terbang, yang lainnya ditinggalin gitu ya. Menarik sih di sini, dan gue lihat di beberapa grup Telegram juga banyak yang bisa dikatakan banyak yang nyangkut ya. Bahkan ada yang sampai gadai BPKB, kemudian minjem uang ke bank ataupun minjem duit mertua atau apalah gitu ya. Dan memang dia sahamnya nyangkut gitu ya. Dia beli pada saat memang pas ada terjadinya sentimen vaksinasi ya. Waktu Jokowi pertama kali vaksinasi, kompak semua saham Inaf, PH, KF, PYFA, dan IRA itu ARB. Sampai dengan hari kemarin terakhir Jumat itu ARB yang ketiga gitu ya. Nah, ini menarik sih sebetulnya. Memang karakter untuk saham-saham yang seperti ini, terkadang ini benar-benar market maker ya, atau bandar gitu ya. Dan kenapa gue bilang menarik gitu ya, karena di sini gue lihat ARB-nya itu tanpa volume guys. Jadi memang ini sebetulnya bagi mereka yang memang belum punya barang nih, yang belum punya barang ini sebetulnya bisa ada suatu kesempatan ya, ada momentum untuk mulai melakukan cicil buy ya. Dan itu tepatnya nanti ada di minggu depan. Jadi di sini nanti gue akan bahas ya dari sudut pandang orang yang punya barang, dan ini sebetulnya lebih diuntungkan bagi yang belum punya barang gitu ya. Karena momentum vaksinasi ini, momentum farmasi ini tidak selesai begitu saja di minggu kemarin guys. Jadi masih ada di minggu depan, kemudian sampai dengan ya pokoknya eh, farmasi ini masih akan selalu naik turun lah. Jadi tinggal kita momentum kapan buy dan sell-nya aja yang memang harus kita disiplinkan ya. Oke. Nah, di sini di gambar yang gue jadiin thumbnail ya. KLBF terbang meninggalkan saham farmasi lainnya. Lucu ya. Jadi harusnya ini kompak gitu ya. Ya memang terlepas dari KF Inap itu kan memang BUMN ya, anak perusahaannya BUMN, di mana Bio Farma sebagai induknya, kemudian KLBF ini itu sebagai swasta gitu ya. KLB Farma itu bukan BUMN dan itu dari swasta, dan memang kenapa dia kemarin terbang itu ada isu bahwa memang pemerintah ingin menggandeng pihak swasta juga untuk mendistribusikan vaksinasi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih nasibnya bagi mereka yang udah punya barang dan memang tentunya dia nyangkut ya. Oke, nanti kita akan langsung bahas aja ya ke chartnya. Nanti akan coba gue analisa dari sisi segi historinya, kemudian dari sisi segi chartnya dari masing-masing saham ya, dari masing-masing emiten, KF, INAP, PYFA. Nanti akan gue breakdown beberapa video ya. Jadi yang ini nanti khusus KF, ini khusus INAP, ini khusus PYFA, ini khusus IRA, ini khusus PH. Jadi kan barangkali di sini teman-teman juga punya sahamnya masing-masing berbeda ya. Tapi khusus sektor farmasi ini, jika yang satu arah mereka yang lainnya ikut juga gitu. Begitu sebaliknya, yang satu ARB, yang lainnya juga ikutan. Jadi mungkin yang nonton nanti video ini pasti beda-beda punya sahamnya ya. Jadi bakal punya insight masing-masing nanti bagaimana untuk melakukan ke depannya. Oke, kita langsung saja ya guys ya. Silakan nanti simak baik-baik. Mungkin ini perlu ya gitu. Mungkin ini perlu dan bermanfaat bagi memang pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan momentumnya. Yang punya barang apakah memang layak untuk hold atau memang khusus average down. Yang tidak punya barang ini yang paling diuntungkan itu yang tidak punya barang sebetulnya ya. Oke, nanti akan kita lihat ya. Kita lanjut aja langsung ke videonya ya. Ditunggu ya. Oke guys, ini udah di chartnya ya. Gue pakai investing ya. Chartnya pakai investing. Nah, kita mulai dengan KF ya. Gue akan pertama kali akan bahas dari segi chartnya ya. Kita akan ngelihat historinya, pergerakannya seperti apa. Nanti kita akan lihat ya.
Dan memang di sini juga sebetulnya, kalau kita pakai investing di sini juga sebetulnya udah ini ya, udah dikasih tahu bahwa memang ini adalah, candle yang gue tunjuk itu adalah doji star biris gitu ya. Jadi di investing ini kalau misalkan ada tanda reversal baik itu dia akan pullback ataupun dia akan reversal naik, ini selalu ada tanda P seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari KF sebetulnya di sini juga udah dikasih tahu bahwa memang ada doji star biris. Jadi ada potensi dia untuk turun keesokan harinya dan kita lihat setelah itu, ini jadi evening doji star ya. Jadi makin kuat bahwa dia akan turun lagi ke depannya. Nah ini kebetulan sehari setelah itu dia ARB, ini ARB yang kedua dan ini ARB yang ketiga gitu ya. Apakah nanti akan ARB yang keempat atau kelima? Ya bisa iya, bisa juga tidak. Tapi di sana mungkin dari yang keempat, yang kelima itu, dari ARB keempat, kelima, itu akan menjadi momentum, apakah memang kita akan average down bagi yang sudah punya barang ya, ataupun memang yang bagi yang belum punya barang itu adalah strong momentum pertama kali dia akan naik dan dia bisa buy gitu ya. Kita manfaatkan di situ. Kenapa memang ini merupakan strong momentum bagi yang belum punya barang? Gue sih mikirnya sederhana ya. Karena begini, ini menurut pengalaman juga ya. Jadi kalau misalkan dia ada suatu saham dia koreksi tapi tanpa volume gitu ya, tanpa transaksi ataupun transaksinya kecil, kemudian opening langsung ARB, itu kesempatan loh. Logikanya gini, itu sebetulnya siapa sih yang masang harga di situ gitu ya? Apakah memang itu dia benar-benar retail yang sengaja pasang langsung ARB kemudian dia turun, ataukah memang itu ada unsur kesengajaan daripada market maker? Sehingga dipaksa untuk ARB kemudian retail pada antri, ketika dia antri di over yaitu perlahan dari, bandar itu atau market maker itu dia beli, dia ambil loh, dia ambil dari para retail yang memang sudah mengantri di over perlahan-lahan ya, sedikit-sedikit dia, ngambil barangnya. Nah, kita kan memang, mayoritas retail ya, jadi, ketika ada kepanikan, yang lainnya juga otomatis ikut panik gitu ya. Jadi identiknya, investor lokal ataupun trader lokal itu seperti itu kita ya, atau bahkan mungkin ada yang belinya itu hanya ikut-ikutan gitu. Ada yang beli dan memang lagi rame ikut beli, yang lain panik sell ikut jual gitu ya, karena kebawa panik juga gitu. Ya tapi setidaknya di sini nanti kita akan lihat, sampai di mana, kita layak untuk meng-hold KAEP itu sendiri ya. Nah, kita lihat di sini untuk KAEP ya, kita lihat di sini dia 3 hari, 2 hari dia turun itu dia hampir tanpa transaksi ya, tanpa volume. Ini kita lihat juga di sini, wah ini yang tadinya dia dia koreksi tapi ada volume ataupun ada value, ada transaksi, ini hampir tidak ada. Setengahnya pun tidak terjadi gitu. Artinya apa? Artinya, biasanya itu ada kesempatan bahwa memang dia nanti akan cenderung rebound kembali. Sepengetahuan gue sih gitu ya. Karena kenapa gue bisa bilang gitu, ya dari historisnya, dari pergerakan di saham KF itu sendiri dia seperti itu. Contohnya dia juga, karena kan dia kalau misalkan nutup gap ya, karakternya saham-saham farmasi ini, kalau dia nutup gap, apalagi langsung gap down gitu ya, ini cenderung di sini tuh dia pasti harus dilunasi gitu. Dia harus ditutup kembali, artinya dia pasti akan naik lagi gitu. Dia pasti harus naik lagi. Nah, inilah yang memang harus dia berarti yang sudah punya barang, ada kesempatan dia bakal naik sampai dengan 6.800 bukan tidak mungkin lebih ya. Karena kita ngelihatnya histori, ya gue sih percaya histori ya, gue sih percaya histori karena itu bisa terulang ya. Nah kita lihat sebelumnya juga seperti itu. Dia dari ARB kemudian langsung open gap down ya, dia langsung open gap down, kemudian hari besoknya dia ARB tapi kemudian dia mantul sampai dengan nutup gap yang di sini. Setelah nutup gap ya dia sideways, koreksi sideways, setelah itu baru ada momen-momen penting lagi dia baru naik lagi, seperti itu ya. Jadi artinya ya kita yang bagi yang punya barang sih itu, masih ada kesempatan gitu ya, masih ada kesempatan, ya minimal kalaupun memang kita harus cut loss tapi tidak terlalu besar porsi cut loss-nya gitu ya. Oke, kita juga lihat di histori sebelum-sebelumnya ya untuk saham KF ini kita lihat, nah ini loh. Sebetulnya di sini sama ya, kasusnya sama, historisnya sama. Dia naik, kemudian dia muncul seperti ini, kemudian dia koreksi ARB, kemudian gap down.
Ini juga naik, kemudian muncul candle koreksi, kemudian ARB, kemudian gap down. Jadi selanjutnya tinggal naik ya. Oke. Nah, kebetulan di sebelum-sebelumnya juga kalau kita lihat nih, di sebelum-sebelumnya juga dia seperti ini. Nah, dia naik ya, dia naik kemudian muncul candle koreksi, kemudian dia ARB, kemudian gap down, kemudian baru mantul, setelah itu naik lagi. Seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan. Menurut gue sih masih ada kesempatan. Nah, case-nya yang di sini ya, case-nya yang untuk di saham KF ini hampir sama dengan yang case-nya dari segi candle yang ini ya. Kita lihat di sini, ini adalah ARB yang pertama, kemudian ini ARB yang kedua, ini ARB yang ketiga. Ya. Yang keempat harinya dia turun juga. Dia turun juga tapi dia berhasil mantul kemudian dia nutup semua yang gap down-nya. Gitu ya. Oke, kita lihat ya sekali lagi ya. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini kan dia ada gap ya di sini ya. Ini ada gap nih. Ini gap ya. Kemudian ini juga gap ya. Kita perjelas. Ini gap. Nah, kemudian ini juga terjadi gap down. Ini juga terjadi gap down. Nah, tapi perhatikan candle yang ininya. Perhatikan ya, candle yang naiknya itu, ini semua tertutup kan. Nah, ini semua tertutup kan. Ini semua tertutup. Ini semua tertutup sama candle yang naik ini. Nah, berarti memang masih ada kesempatan ya. Jadi jangan khawatir, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan saja memang ini terjadi ya dengan kondisi yang sama. Kemudian dengan historis yang sama. Ini juga dia terjadi gap up seperti ini tuh karena ada sentimen yang sangat-sangat positif waktu itu. Jadi waktu itu di sekitar bulan-bulan ke belakang itu pertama kali akan adanya vaksin ya. Jadi masyarakat merespon baik tentang akan hal ini sehingga dia langsung opening gap up, kemudian dia naik lagi, setelah itu baru dia koreksi. Nah, untuk di minggu kemarin kurang lebih hampir mirip juga ya kalau dari segi pergerakannya hampir mirip juga di mana memang ada sentimen dari vaksin itu sendiri bahwa memang izin daruratnya untuk penggunaan vaksin itu udah bisa digunakan, kemudian Jokowi pertama kali juga melakukan vaksinasi sehingga memang respon masyarakat cukup bagus terhadap vaksin ini sehingga memang dia biasanya mereka jadikan hal itu sebagai sell on news, biasanya seperti itu. Kemudian dia ARB, kemudian dia terjadi gap down. Nah, hal yang harus dilakukan sama kita bagi yang punya barang gitu ya dan memang udah terlanjur di dalamnya tidak sempat cut loss lah atau memang mau cut loss juga susah karena langsung opening gap down ya. Jadi tidak sempat untuk melakukan jual. Jadi kalau misalkan kita lihat barang-barang di sini, besok kan hari Senin itu hari yang keempat ya. Itu adalah hari yang keempat di mana yang sesuai histori yang tadi disebutkan. Nah, ini hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga. Nah, di histori KF kebetulan di hari keempat biasanya dia akan mantul, dia akan rebound. Meskipun memang dia harus ARB dulu tapi dia akan rebound. Minimal dia bisa naik ke sini lah, dia bisa naik ke sini, nutup gap yang ini ya. Berarti di sekitaran harga 6 ribuan. Kemudian dia juga bisa segini. Bisa jadi candle besok itu dia sampai dengan ke sini guys. Nah, jadi bisa jadi candlenya seperti ini. Bisa jadi nutup dan mantul dari sini. Ya siapa yang tahu ya. Kita lihat besok tapi historisnya dia seperti itu. Jadi dia koreksi memang masih koreksi turun cuman dia mungkin ada mantul gitu ya. Ketika mantul disinilah pada saat momentum kita yang punya barang kalau misalkan mau melakukan average down silahkan di situ. Tapi tunggu ketika memang benar-benar mantul ya. Jadi jangan ketika ARB langsung hajar, tapi ketika over menipis, kemudian dia mantul, dia ada pergerakan, baru dia kita harus melakukan average down gitu ya. Nah, bagi yang belum punya barang, ini justru hal yang sangat lebih menarik ya bagi yang belum punya barang, karena
ya strong momentumnya ada di minggu depan, di hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Di hari Senin atau hari Selasa itu bisa melakukan pertama kali untuk melakukan buy. Karena kenapa? Karena di sini gue lihat sebentar. Nah, gue lihat ini kan udah kalau misalnya memang besok koreksi, kalau secara teknikal ya, kalau secara teknikal begini. Alasannya sih kenapa masih cocok untuk melakukan buy, yang pertama ya dia ARB tapi tanpa volume ya. Dan itu bisa jadi biasanya sepengalaman gue sih itu masih bisa naik gitu ya. Masih bisa naik dan masih menarik. Nah, harapannya dia besok tidak sampai turun di bawah 5.200 ya. Jadi si pergerakan KF ini harapannya itu prediksi gue cukup sampai dengan sini. Gitu ya. Dia mungkin di sini nih nanti. Areanya di sini. Kalau misalkan dikasih ke area di sini ataupun 5.200 ini udah mulai menarik. Ini udah mulai menarik karena memang ya itu udah dijadi area demand-nya lah. Itu udah nyampe ke area demand-nya. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan memang yang belum punya barang ataupun yang average zone, kalaupun sampai koreksi ke angka 5.200 itu momentum cicil kita gitu, momentum untuk kita melakukan average zone ataupun memang yang belum punya barang untuk mulai mencicil saham daripada KF ini. Momentumnya sangat panjang, guys. Jadi tidak hanya sampai di sini gitu loh. Apakah memang ini udah redup gitu ya untuk pergerakan saham KF? Saya rasa sih enggak. Ini masih berlanjut sampai dengan di akhir tahun 2021. Karena eh, selama memang pandemi ini masih terus terjadi, ini sektor farmasi akan masih terus naik turun. Tapi harapan kita sih pandemi ini segera berakhir ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan yang belum punya barang bisa ambil di sekitaran harga ini. Gitu ya. Ini karena ini menjadi area demand-nya. Yang belum punya barang bisa average down situ, yang udah punya barang bisa, yang udah punya barang average down situ, yang belum punya barang bisa mulai cicil di situ ya. Sisi lainnya adalah sisi lainnya begini loh. Kemarin kan ketika ARB itu hari Rabu ya. Ini lagi euforianya lah. Ini lagi euforianya di candle ini, kemudian mayoritas hampir melakukan sell on news. Jadi dia pada taking profit di candle yang ini. Kemudian yang selanjutnya di hari Rabu ini tanggal 13, hari Rabu tanggal 13, 13, 14, 15 ya, 15 sampai kemarin hari Jumat, 16 kan hari ini, Sabtu kan 17 Minggu besok. Nah, menurut gue sih ini ada unsur kesengajaan juga memang dibikin ARB, karena kenapa? Bagi mereka yang ngambil saham KF itu di hari Rabu, apalagi dengan penuh margin ya, dengan memakai margin, ini memang sengaja dibikin ARB. Karena kenapa? Karena ini menyangkut dengan T+4 dari sekuritas. Ya, T+4 dari sekuritas. Jadi, misalkan nih, lo ngambil di sini dengan margin ya, dengan margin yang gede gitu, atau pakai margin sekuritas lah ibaratnya gitu. Nah, lo kan dikasih kesempatan maksimal pakai margin itu kan 2 hari kan. Maksimal dikasih margin itu T+2. Oke, kita bermain logika aja di sinilah. Dikasih margin sampai dengan T+2. Nah, ketika lo pakai margin sampai dengan T+2, berarti di hari ketiganya ya, di hari ketiganya itu lo harus jual ya. Lo harus jual. Tapi di sini posisinya memang lo masih bisa buy ya, di T+3 itu lo masih bisa buy. Nah, tapi kalau misalkan kalau sahamnya ARB, ini kan hari ketiga kan, ini hari pertama lo beli margin, ini hari pertama, ini hari kedua, dan ini hari ketiga. Oke. Nah, hari ketiga dan lo harus jual semua margin, tapi ternyata langsung ARB. Bagaimana mau jualan kan? Karena harganya langsung ARB, lo nggak dikasih bid gitu ya. Nah, akhirnya ini kan maksimal sekuritas itu sampai dengan T+4. Nah, itu harapan terakhir. Harapan terakhir kita harus jual margin. Nah, gitu ya. Kalau misalkan nggak kena ya, kalau misalkan kalau misalkan kita nggak jual, ya T+5 itu akan di for sale jam 10 sampai dengan jam 2 sama sekuritas biasanya. Nah,
Ini kebetulan hari Senin besok itu adalah hari keempat. Nah, bagi yang pegang margin, dia berharap di hari keempat dia bisa jual gitu ya. Karena menyiasati supaya dia tidak terkena for sale di hari ke-5 gitu ya. Jadi feeling gue gini. Ini saham nanti akan kena ARB di hari keempat ya. Di hari keempat itu akan kena ARB. Otomatis yang punya margin di sini panik. Di sini panik kan karena dia nggak mau tuh kena for sale di hari ke-5. Di T+5 dia nggak mau kena for sale. Jadi menurut gue hari keempat itu hari Senin, minimal hari Senin lah, itu akan kena ARB. Kemudian si retail itu yang pegang margin itu dia dipaksa harus menjual ketika di dekat-dekat ARB. Nah, di sini nih, di T+4 itu mereka pasti pada banyak yang jualan, yang pakai margin, minimal keluarin margin lah. Nah, nanti di hari keempat ini sama bandar, sama market maker akan dimakan tuh. Akan dimakan. Yang pada pakai margin, akan dimakan gitu ya. Jadi ada kemungkinan di hari keempat ini dia mantul. Ada kemungkinan di hari keempat atau di hari kelima maksimal for sale itu mantul. Hari keempat atau hari kelima, berarti antara Senin atau hari Selasa dia mantul. Karena kenapa ya, kalau di hari kelima yang mau nggak mau harga berapapun itu pasti dijual sama sekuritas gitu ya. Kalau di sini kan kalau di hari keempat kemudian dia mantul, ya dia bisa pilih-pilih harga dong karena belum bisa dijual sama sekuritas. Dia bisa pilih-pilih harga ketika dia dikasih naik ya, ya dia masih bisa hold barangnya gitu. Tunggulah pada saat dia nanti naiknya agak lebih tinggi gitu supaya minusnya tidak berkurang. Tapi di hari kelima dia mau nggak mau harga berapapun nanti di hari kelima gerak itu sekuritas pasti ngejual. Ya, pasti dia ngejual. Nah, inilah di momen-momen inilah yang akan dimanfaatin sama market maker atau dari bandar KF itu sendiri. Menurut gue sih logikanya ini masuk gitu ya. Ini sengaja sama market maker memang sengaja diturunkan sampai dengan ARB ketiga dan maksimal keempat. Jadi besok itu adalah maksimal ARB ya. Maksimal ARB-nya hari keempat. Atau paling telatnya di hari kelima dia baru benar-benar mantul. Nah ketika yang pada punya margin, retail-retail yang udah stres, retail-retail yang udah pada pesimis, yang harus jual marginnya ataupun karena dia lelah menunggu, kemudian dia bisa aja jual semua modalnya dengan posisi rugi, itu akan dimakan sama market di hari keempat atau hari kelima maksimalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi yang belum punya barang nih, ini merupakan momentum, big momentum buat kalian semua gitu. Ini buat kalian semua. Jadi ketika nanti di hari keempat, hari kelima itu ada pergerakan, kalian silakanlah mulai cicil-cicil barang. Bagi yang sudah punya barang, mohon maaf, bagi yang sudah punya barang, jangan berkecil hati gitu ya. Jangan berkecil hati. Kalau memang masih bisa ada dana, kalian bisa ikut euforia di situ. Kalian bisa average down di hari keempat ataupun hari kelima ketika sahamnya mantul atau reversal. Ya, hari Senin atau hari Selasa itu harus kalian benar-benar manfaatkan. Seperti itu ya, harus benar-benar kalian manfaatkan. Itu untuk di saham KF gitu ya. Itu untuk di saham KF. Tapi untuk saham-saham farmasi lainnya, oke kita nanti breakdown ya videonya. Nanti akan kita lihat, tapi biasanya pergerakannya sama. Satu farmasi, satu pergerakan. Satu ARA, satu ARB. Gitu ya. Semuanya ARA, semuanya ARB juga. Jadi seperti itu. Oke, silakan ya simak baik-baik. Jadi logikanya sih masuk seperti itu ya untuk logikanya untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk teknikalnya tadi kita bisa ngambil ya untuk area demand-nya itu antara 4.700-an sampai dengan 5.200-an ya. Ini adalah area demand-nya. Jadi kalau misalkan dikasih koreksi ke sini silakan boleh melakukan strong momentum buy pertama kali atau cicil buy di area-area ini ya, di area 4.700 sampai dengan 5.200. Yang sudah punya barang juga bisa mulai masuk lagi di area-area tersebut. Jadi jangan berkecil hati lah, tunggu. Gue sih yakin dia bakal minimal dia balik ke 6.400 atau 6.500 karena dia harus nutup gap di situ ya. Karena dia harus nutup gap di situ. Nah, ini gap selanjutnya juga ada di sini. Ada di 6.000. Jadi gap-gap ini harus dia tutup. Gue yakin ini ketutup. Ya, tinggal bersabar aja. Pasti ini ketutup karena historisnya si KF ini ya memang harus nutup gap, baik itu dia yang di gap bawah ataupun di gap atas. Oke?
Nah, sekarang gue liatin pakai tools BSS ya. Kita akan ngelihat pola karakter dari saham KF ini. Nah, kita perhatikan aja nih di poin kolom kenaikan ya. Di kolom kenaikan itu kita ngelihatnya warna aja lah. Ada warna putih dengan warna hijau ya. Ada warna putih, ada warna hijau. Nah, ini untuk tanggal 16, ini tanggal 16 kita kan sekarang hari Sabtu ya. Jadi jangan dilihat. Jadi terakhir memang tanggal 15 ya yang ini ya, yang sampai dengan dia kenaikannya sampai minus. Artinya ya dia tidak dikasih benar-benar naik ke high-nya gitu ya. Jadi dia memang opening aja langsung minus dan langsung ARB ya. Nah, kalau kita ngelihat dari pola warna putih, warna hijau ini, kita lihat bahwa ini KF ini dia pernah juga dia bergerak, dia berwarna putih 2 kali ini. Berwarna putih 2 kali kemudian dia naik berwarna hijau. Kemudian ada juga dia berwarna putih 1 kali, besoknya dia naik berwarna hijau. Dia naik ke hijaunya. Dari dia naik ke high-nya dan dia naik artinya ya memang dia rebound dari titik koreksinya gitu ya. Kemudian ini juga dia gagal naik hari itu, kemudian besoknya dia langsung hijau ya. Nah di sini kebetulan di history KF ini ada yang 2 kali berwarna putih gitu ya. Ada 2 kali berwarna putih, kemudian besoknya hijau. Nah dan besok itu adalah momen di mana dia hari Jumat kemarin dia 2 berwarna putih ya, 2 berwarna putih. Jadi ada kemungkinan memang besok bisa dikasih ke high-nya gitu ya, dikasih ke high-nya. Jadi besok akan dikasih ke high-nya. Nah, kalaupun tidak, di sini juga ada history KF ini maksimal sampai dengan 4. Berarti memang sesuai dengan perhitungan kita. Kalau memang misalkan besok dia ARB dan ini sesuai dengan perhitungan dari T plus 5 dari sekuritas dan ini dimanfaatkan bandar supaya retail memang buang barang ya ataupun memang kena for sale sehingga si bandar ini, si market maker ini bisa ngebuang barang daripada retail yang terpaksa kena for sale. Nah, jadi hitungan gue sama dengan hitungan polanya ini nih. Maksimal di hari Selasa, di hari Selasa itu dia akan rebound ya. Di sini juga kan dia ada maksimal putih 4 kali. Memang berarti di hari Selasa itu ini kan kalau misalnya kita hitung kemarin kan 2 putih nih. Kemarin 2 putih nih sampai dengan yang hari Jumat. Kemudian kalau misalkan memang hari Senin dia gagal naik bahkan langsung ARB berarti itu dia terjadi 3 warna putih. Karena dia nggak dikasih naik kan. Kemudian jika sampai dengan tanggal 4 dia tidak dikasih warna putih, tidak dikasih naik, berarti dia naik gagal naiknya sampai dengan 4 kali. Berarti masuk ke pola maksimal warna putih. Jadi analisa gue sih masuk ya di sini ya dengan polanya, dengan tadi teknikalnya, kemudian dibandingkan dengan analisa dari T plus 5 dari sekuritas. Jadi kemungkinan masih bisa akan naik. Karena ketika setelah di maksimal warna putihnya kan ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dia naik 2%, 8%, 5%, 6%, 24%, 23%. Seperti itu ya. Jadi memang ada kesempatan dia kemungkinan besar dia akan ke maksimal 4 berwarna putih. Jadi memang ada sistem di mana 2 hari ke depan dia memang akan koreksi. Nah ini bagi yang belum punya barang, ini momentum yang sangat bagus banget ya. Yang sangat bagus banget. Jadi hari Senin Selasa udah mulai cicil tapi kita watchlist nih. Kita watchlist ya, kita lihat saham-saham farmasi ini seperti apa. Oke, ini dari pendekatan BSS ya, ini dari pendekatan BSS, dari pendekatan pola bahwa memang ya syukur-syukur kalau memang misalkan dia besok langsung naik, yaitu memang polanya secara BSS juga ada di sini. Dia berwarna putih 2, kemudian dia besoknya naik ya. Ini warna putih 2 besoknya naik. Tapi ada juga warna putih 1 besoknya naik. Tapi kan tidak mungkin warna putih 1 besoknya naik. Karena kemarin Jumat itu dia sudah 2 kali berwarna putih. Jadi kemungkinan hari ketiga, hari keempat itu bisa naik. Ya, jadi pas juga dengan hitungan T plus 5-nya sekuritas. Kemudian perhitungan teknikalnya tadi berada di area demand-nya itu di harga 4.700 sampai dengan harga 5.200. Kemudian secara tools BSS-nya juga itu ada kemungkinan dia di maksimal berwarna putih 4 kali. Berarti hari Senin. Maksimal hari Senin dia harus naik. Oke, itu ya.
kita sudah bandingkan dari berbagai teknikalnya, mau teknikal historisnya, pola karakternya, teknikal analisisnya, itu masih bisa masuk. Jadi bagi yang punya barang dan nyangkut, jangan terlalu panik selling karena kenapa? Karena kalau kalian panik selling ya akan memperkeruh suasana ya, akan memperkeruh suasana jam market nanti karena makin low pasang over, yang lain juga pasti ikutan karena mereka takut harga atau si saham KF ini akan selalu terus-terusan tutup selalu ARB. Karena ya harusnya enggak lah, kalau sampai dengan 4 kali, 5 kali ARB ya pasti itu akan kena teguran oleh OJK juga ya, oleh BI juga ya, bisa kena suspend lagi tuh. Kalau udah kena suspend ya bakal ruwet lagi nanti urusannya gitu ya. Gue yakin sih karena bandar juga di sini harganya rata-rata di atas 6.000 lah. Maksudnya banyak yang nyangkut di atas 6 ribuan lah atau bahkan di atas 7.000 juga ada. Jadi ini masih ada kesempatan bagi lo yang masih pegang barang ataupun yang lo yang tidak pegang barang, ini jadi momentum. Oke, itu ya yang dari KAIP. Nanti kita akan breakdown ke video dari saham farmasi lainnya. Ditunggu ya. Oke, saya tutup dulu video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.